Assalamualaikum ya teman-teman, mari kita belajar bersama ya untuk mempelajari resep sediaan kapsul dan pil untuk sesi hari ini. Nah, di sini ada resep dari Dr. Andi Muarif Ambari dengan SIP dan nomor ID-nya, kemudian untuk tanggalnya silahkan diisi sesuai dengan tanggal pengerjaan mahasiswa mengerjakan ya. Kemudian ada resipe paracetamol 300 mg, ada PPI, penylpropanolamin 25 mg, ada CTM 2 mg, Misovac pulveris Datalis dosis numero sorry, Misovac pulveris Datalis dosis Incap numero 6, kemudian Signater Didier kapsul 1 ya, 6. Nah, Pro Yuana. Nah, kita akan coba untuk latihan resep dengan pasien usia di atas 8 tahun. Kita sepakati 12 tahun, teman. Oke, di sini nanti kita harus mencari ya, apakah dari 3 obat tersebut ini ada DM maupun DL-nya. Jadi nanti silahkan dicari. Kemudian setelah dicari, kemudian silakan dihitung apakah nanti sudah memenuhi dosis sehingga resep sudah dapat dibuat ya, atau perlu diturunkan atau seperti apa nanti silakan dikerjakan untuk perhitungan DMDL. Nah, di sini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan untuk menghitung apakah nanti di dalam pembuatan kapsul membutuhkan tambahan pengisi atau tidak ya. Jadi kita harus tahu dulu nanti ukuran kapsul yang akan kita pilih. Kita coba untuk memilih kapsul nomor 0 ya, karena umur 12 tahun. Kita coba untuk memilih ukuran 0 dengan kapasitas 300 sampai 500 miligram ya. Ini satuannya tertulisnya salah. Jadi di sini rata-rata satu kapsulnya adalah 0,5 gram atau 500 miligram. Nah, kita hitung dulu kira-kira totalnya ya. Sebelum kita menghitung totalnya, ternyata kita harus membuat pengenceran CTM dulu, teman. Pengenceran CTM. Nah, nanti kalau CTM-nya itu sudah dihitung GM dan tidak overdosis, maka untuk keseluruhan resep itu membutuhkan penimbangan 2 mg dikalikan dengan 6, maka hanya membutuhkan 12 mg. Nah, untuk 12 mg ini masih di bawah 50 mg, sehingga harus dibuatkan pengencerannya. Karena kita tidak bisa menimbang di timbangan miligram itu sejumlah 12 miligram ya teman-teman. Jadi kita buatkan dulu pengencerannya. Caranya adalah kita hitung minimal, timbang minimal dulu ya, timbang CTM minimalnya 50 miligram. Kemudian kita tambahkan SL ya untuk diapkan 500 mg, maka kita butuh SL sebanyak 450 mg. Sehingga untuk kebutuhan 12 mg CTM, maka kita perlu mengambil sejumlah berapa? 12 mg dibagi dengan 50 mg dikali total keseluruhan pengencerannya. Jadi kalau dihitung 12 dibagi 50 dikali 500 adalah 120 mg. Baik, di sini artinya dalam 120 ya, dalam 120 itu setara dengan 12 mg CT. Nah, artinya nanti kita mengambilnya 120 ya.
120 mg. Sisanya jangan lupa untuk dibungkus. Sisa pengenceran dibungkus. Nah, baik, setelah kita tahu bobot pengencerannya, maka kita bisa menghitung totalnya. Total dari keseluruhan ya. Keseluruhan serbuk yang nanti kita butuhkan. Baik, kita hitung karena DTD berarti dikalikan 6. PCT-nya 300 mg dikali dengan 6. Ketemunya 1800 mg. Kemudian ada lagi PPI itu 25 mg dikali dengan 6. Maka ketemunya 150 ya. 150. Oke, kemudian tadi CTM karena 12 mg kita buat pengenceran, maka tadi ketemunya untuk pengenceran CTM itu tadi 120 mg ya. Jadi totalnya berapa? Total serbuk yang sudah ada 1800 ditambah dengan 150 ditambah dengan 120. Ketemunya adalah 2070 mg. Sedangkan tadi apabila kita kita memilih kapsul nomor 0 ya, nomor 0 tadi, maka bobot per kapsulnya adalah 500 mg. Maka kalau nanti dikalikan 6, totalnya adalah 3000 mg ya. Tadi sudah ada 2070 mg untuk bahan obatnya. Maka untuk tambahan pengisinya kita pilih SL ya. SL untuk tambahan pengisi agar kapsulnya juga tidak berongga gitu, sehingga ketemunya adalah 3000 dikurangi 2070, ketemunya 930 mg. Nah, dari sini sudah terhitung untuk bahan yang ditimbang ya, apa saja ada paracetamol, PTI, CTM, dan utamanya adalah CTM pengejaran, dan kemudian SL untuk tambahan pengisi. Dan hitungan ini kita asumsikan bahwa sudah dihitung DMDL-nya dan sudah sesuai ya, tidak ada masalah gitu, tidak ada dosis dan sudah sesuai dengan range DL-nya. Maka selanjutnya cara pembuatannya gampang, tinggal ditimbang saja, dibuat pengencerannya, diaduk-aduk mungkin begitu, kemudian dikeluarkan ya dari mortir, dibagi dulu di dalam kertas terbagi 6 gitu, sama banyak. Lalu nanti kita masukkan ke kapsul nomor 0 tadi ya. Jangan lupa untuk ditutup dengan cangkangnya dan dibersihkan dulu sebelum nanti dimasukkan ke plastik clip. Diberikan label etiket warna putih dan jangan lupa ditempel dengan label NI atau tidak boleh diulang dengan resep dokter karena di sini ada obat yang termasuk dalam kategori obat kertas. Baik teman-teman, untuk resep pertama sudah ya. Kita lanjutkan untuk resep berikutnya. Nah, di sini ada resep dari Dokter Andi ya. Oke, berisi resipe kali ibromidum, ephedrine HCl, phenobarbital, Isofak pulveris datalis dosis numero 5. Daincap sama ya, kita masukkan ke dalam kapsul nanti. Signa bis kapsul dulu 1 ya, kapsul 1. Nah,
kita sepakati untuk usia kita buat 15 tahun teman-teman. Kita buat 15 tahun. Oke. Dan di sini nanti bisa dicek untuk apa namanya? Untuk macam obatnya ada penobarbital ya. Penobarbital itu termasuk kategori obat psiko. Jadi nanti perlu di garis biru. Di bawahnya perlu di garis pulpen warna biru. Tandai gitu. Jangan lupa untuk menanyakan alamat pasien. Umur kita sepakati 15 tahun. Oke, nanti silahkan teman-teman untuk mengecek dari dosis maksimal maupun dosis lazim dari 3 obat. Oke, kalau dilihat dari apa namanya masing-masing obatnya ini kelihatannya ini adalah obat keras ya. Pastinya nanti ada label MI. Tidak boleh diulang dengan resep dokter. Oke, di sini ada permasalahan KBR ini berbentuk kristal dan bersifat higroskopis ya. Jadi nanti caranya agar serbuk itu hasilnya halus dan homogen kering gitu. Jadi kita buat mortirnya panas terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menuang air panas ke mortir dan stampet ya. Kita biarkan beberapa saat untuk nanti mortirnya biar panas terlebih dahulu. Ya, jadi kita bisa tinggal untuk sambil menimbang bahan obatnya, baru nanti untuk mortir kita biarkan panas dulu, kemudian setelah panas air kita kembalikan ke panci pemanasan dan kita lap bersih sehingga mortir siap untuk digunakan dalam kondisi panas agar KBR-nya nanti yang sifatnya higroskopis itu bisa lebih kering ya karena nanti airnya menguap. Kemudian untuk penobarbital itu ditambahkannya setelah mortirnya sudah berubah menjadi dingin, gitu ya. Oke, untuk perhitungan dosis DM-nya, apabila sudah tidak ada masalah nantinya, maka untuk penimbangan bahannya tinggal dikalikan masing-masing menjadi dikalikan 5 karena ada DBD. Ya, jadi kalau dilihat di sini apabila tidak ada masalah dengan dosis, maka nanti tolong juga diperhatikan apabila bahannya kurang dari 50 mg maka perlu dibuatkan pengecer. Oke, nanti jangan lupa untuk membuat kopi resep ya, walaupun nanti di sini resepnya baik resep pertama maupun berikutnya itu resep yang diambil seluruhnya, tetapi nanti teman-teman semuanya harus membuatkan kopi resepnya seperti apa. Oke. Kemudian sama halnya dengan resep sebelumnya tadi, kita nanti hitung dulu serbuk total seluruhnya dan kita pilihkan nomor kapsul yang kita akan pakai ya, sehingga nanti apakah perlu tambahan SL sebagai pengisi atau tidak. Itu teman-teman. Untuk selanjutnya resep terakhir ya, resep pil ikhtiol itu di sini ada sekundum FMN. Nah, jadi nanti teman-teman mencari buku FMN untuk melihat komposisi dari pil ikhtiol ini ya. Kira-kira komposisinya apa saja di situ dan silahkan nanti ditambahkan FMN halaman berapa. Nah, di resepnya itu diminta untuk membuat 20 pil ya, 20 pil. Kita sepakati untuk nama pasien itu kita tulis eh, Tuan Tuan Wijaya ya, Tuan Wijaya. Oke, Tuan Wijaya. Karena Tuan otomatis usia dewasa ya. Oke,
tanggal silahkan dilengkapi sendiri, dan screening resepnya juga silahkan dilengkapi. Oke, untuk di sini sudah ada keterangan bahwa berdasarkan FMN itu berisi etiol sebanyak 5 dan pulvis radix liquid C GS quantum satis ya sebanyak kurang lebih 6 gram. Nah, di sini untuk pembuatannya nanti bisa dicek di dalam FMN itu keterangannya untuk membuat 50 pil ya. Jadi kalau kita diminta untuk membuat 20, maka kita hitung dulu 20 per 50 baru dikalikan dengan masing-masing bahannya di sini. Jadi ketemunya adalah etiol kita hanya menimbang 2 dan pulvis radix liquid C itu kita timbang 2,4 ya. Kita tahu bahwa etiol itu tuh sediaan kental, jadi seperti konsistensi seperti kecap begitu ya, maka nanti penimbangannya harus dengan kaca arloji. Jadi kaca arlojinya nanti silahkan di tara terlebih dahulu baru digunakan untuk menimbang etiol. Nah, di sini pulvis radix liquid C sebanyak 2,4 ini mempunyai bentuk serbuk ya, serbuk berwarna coklat begitu seperti serbuk kopi. Nah, dengan adanya tambahan etiol sebagai zat aktif ini juga setelah dicampur sedikit demi sedikit nanti diharapkan menjadi konsistensi yang pas untuk menjadi massa pil. Ya, jadi nanti dengan bobot 2,4 gram pulvis radix liquid C ini jangan langsung ditambahkan seluruhnya, tetapi silahkan ditambahkan sedikit demi sedikit ya hingga terbentuk massa pil yang baru. Nah, massa pil yang baik itu ditandai dengan sudah tidak ada atau sudah homogen dan tidak lengket ya, tidak dilengket di mortir begitu. Tidak lengket di mortir, jadi bisa dibulatkan begitu menjadi bentuk pil. Nah, dengan adonan massa pil yang baik, maka kemudian disatukan menjadi satu, dikeluarkan dari mortir, dan kemudian kita cetak dengan menggunakan cetakan pil ya. Kita panjangkan dengan ukuran yang sama sepanjang 20 pil dan kemudian kita potong sesuai dengan cetakannya sehingga menghasilkan 20 pil dengan bentuk yang ideal gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk diberikan tambahan penabur. Penaburnya apa? Ya nanti untuk penabur pil itu ada 2 macam ya teman-teman. Bisa menggunakan talkum maupun lycopodium. Jadi untuk pemilihan talkum atau lycopodium nanti silahkan dicari dari referensi. Untuk pil etiol ini apakah lebih cocok menggunakan talkum atau lycopodium. Ya, begitu. Untuk 3 resep yang kita bahas, saya rasa sudah cukup bisa dimengerti. Silahkan nanti teman-teman untuk belajar lebih mandiri ya dari referensi yang ada. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.